apa yang harus kita perhatikan dari sisi etika, serta nanti akan saya rangkum paparan dari materi kita ini di akhir sesi. Oke, kita masuk ke sesi pertama. Ya, mungkin apa itu ChatGPT, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang menggunakan apa itu ChatGPT. Ya, ChatGPT ini adalah sebetulnya suatu model, dia suatu aplikasi yang mengadopsi suatu model large language model atau model bahasa yang sangat besar yang sekarang mungkin sangat terkenal disebut dengan LLM. Ya. Nah, model ini banyak macamnya Bapak Ibu semua, tetapi basicnya mereka menggunakan model transformer yang dikembangkan oleh Google pertama kali. Jadi ChatGPT ini itu di-training dengan suatu data yang sangat besar, yang terdiri dari teks dan coding, ya, dan dapat mengenerate teks, kemudian mentranslate bahasa, menuliskan beberapa kreatif konten yang berbeda, ya, kreatif konten yang berbeda, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan dan merespon, ya, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dengan cara yang sangat informatif. Ya. Kemudian ChatGPT ini sebetulnya adalah model yang dikembangkan sebelumnya, yaitu InstructGPT. Itu adalah model yang menerima perintah dari permintaan kita, jadi suatu prompt yang kita masukkan, suatu pertanyaan atau sentence yang kita berikan, kemudian dia akan menyediakan suatu detail respon. Sebetulnya model ini sebenarnya masih dalam pengembangan, tetapi beberapa orang melihat bahwa potensi ke depannya daripada model seperti ini sangat menjanjikan, tapi sekaligus juga menjadi suatu ancaman, terutama jika kita tidak menggunakannya secara bijaksana. Nah, di situ tadi kemampuan ChatGPT itu secara umum mereka bisa melakukan mengikuti perintah-perintah dan juga merespon apa yang kita inginkan dari apa yang kita tanyakan, menjawab pertanyaan, dan juga mengenerate suatu creative text format seperti poems, kode, script, bahkan musical pieces, email, surat, dan sebagainya. Nah, tadi sempat disebutkan tentang tentang large language model, apa itu LLM? Jadi LLM itu sebetulnya adalah bagian daripada suatu algoritma di bawah generatif AI, yaitu generative artificial intelligence, di mana di dalam generatif AI itu banyak sekali model-modelnya. Yang paling dasar itu adalah variation autoencoder, generative adversarial network, dan yang sekarang lagi untuk bahasa itu biasanya kita pakai namanya transformer model, yaitu transformer based language model. Salah satunya ChatGPT ini menggunakan model GPT 3,5, sekarang sudah GPT 4, ya. Kemudian sebetulnya ini adalah bagian daripada bagian kecil daripada aplikasi di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan di dalam artificial intelligence itu sebetulnya masih ada banyak cabang. Salah satunya cabangnya adalah machine learning. Di dalam machine learning itu ada 3 area utama, yaitu supervised, unsupervised, dan semi-supervised atau yang dikenal juga reinforcement learning. Dan saat ini riset di bidang reinforcement learning, terutama di deep reinforcement learning, ini sedang berkembang untuk lebih berkembang sangat pesat selain juga dalam bidang deep learning ini. Jadi deep learning ini mencakup 3 area tadi, yaitu deep learning untuk supervised learning, deep learning untuk unsupervised, dan deep learning untuk reinforcement learning. Nah, deep learning ini kalau Bapak Ibu mungkin dulu kenal tentang namanya deep neural network, ya. Kemudian di sini ada deep reinforcement learning. Nah, ChatGPT ini termasuk di dalam deep learning, di mana bagian termasuk di dalamnya adalah era di generative artificial intelligence. Nah, ini adalah sejarah tentang LLM atau large language model. Sekarang ini di tahun 2020 itu menjadi suatu yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang memberikan suatu attention, dan bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini semua produk-produknya itu tidak mau ketinggalan untuk menyematkan
semuanya berbasis artificial intelligence. Bahkan kalau Bapak Ibu yang mungkin lahir di tahun 70-an atau 80-an dulu pernah ramai juga bahwa sono produk itu menyematkan fuzzy logic ya. Nah sekarang semua produk-produk itu menyematkan AI di dalam tag-nya. Tetapi beneran pakai AI atau tidak ya itu kita harus cek ya. Kadang-kadang mereka hanya jargon untuk marketing. Nah ini sejarah daripada pengembangan dari large language model. Sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sudah dikembangkan dari beberapa puluh tahun yang lalu, tapi memang menjadi booming itu sejak Google berhasil mengembangkan namanya transformer arsitektur model. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, kemudian GPT itu juga salah satu modifikasi daripada transformer model yang terus terang saat ini Google ketinggalan dalam mengembangkan model tersebut. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka, sekarang Google juga sedang mengembangkan namanya Bard.google.com. Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana kemampuan itu. Nanti saya akan tunjukkan kemampuan daripada Google dan OpenAI itu bersaing saat ini untuk mengembangkan model yang lebih baik lagi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan generative AI? Ini sekarang ini adalah salah satu tag yang lagi banyak dibicarakan, terutama di bidang artificial intelligence. Jadi generative AI itu sebenarnya adalah hanya salah satu cabang daripada artificial intelligence yang fokus kepada membuat suatu data baru ya. Jadi modelnya itu mampu menciptakan suatu data baru. Data itu bisa berupa teks, image, video, speed percakapan atau 3D object. Bapak Ibu perhatikan di sini, kalau teks saja mungkin Bapak Ibu sudah kebayang aplikasi yang bisa dikembangkan, image juga sudah kebayang, tetapi sampai dengan 3D object, ya. Bahkan mungkin dengan adanya model AI seperti ini, kita bisa lihat potensial-potensialnya yang kita bisa adopsi dari teknologi seperti ini. Jadi teknologi algoritma generatif AI ini sebenarnya adalah memanfaatkan suatu algoritma yang advance, di mana modelnya itu belajar dari suatu pola-pola dan fitur-fitur dari data yang ada, data learning. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan generatif AI itu rata-rata membutuhkan dataset yang sangat besar. Sehingga kalau dia belajar dari data yang sangat besar, dia mengekstrak fiturnya, mengenali pola dari data yang kita berikan, sehingga mereka bisa menghasilkan suatu hal yang realistis dan juga berbeda daripada untuk berbagai macam variasi, ya. Dari membuat suatu konten ke desain, entertainment, bahkan lebih daripada itu. Generative AI ini sebenarnya ada suatu tipe bagaimana pemanfaatan machine learning untuk membuat suatu hal yang baru dan original konten seperti image, video, teks, dan audio. Jadi kalau modelnya itu kita training, kita gunakan, di sini kita hanya memasukkan perintahnya apa, umpamanya kalau ingin mengenerate image ya, kita hanya masukkan teks, nanti dari teks menjadi gambar, atau dari teks menjadi suara, atau dari teks menjadi video. Nah itu adalah saat ini yang menjadi tren pengembangan riset di bidang generative AI seperti itu. Ya. Nah yang contohnya adalah yang sudah kita tahu itu adalah umpama ChatGPT ya. ChatGPT itu kita memasukkan suatu prompt, suatu input prompt, kemudian hasilnya berupa teks. Umpama di sini kita menuliskan suatu limerick tentang data taking over the world, termasuk di dalamnya word egg. Maka si model ChatGPT ini akan menghasilkan suatu kata-kata untuk merespon inputan yang diberikan kepada model tersebut. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi untuk berkomunikasi ya, kemudian personal assistant, membuat suatu tulisan yang kreatif, menulis menjadi suatu asisten dan sebagainya. Di sisi lain, generative AI itu juga bisa menghasilkan suatu gambar dari tulisan yang kita tuliskan, suatu prompt ya, kita masukkan input berupa tulisan, kemudian si model tersebut akan menghasilkan gambar. Bahkan nanti saya akan contohkan beberapa aplikasi yang sebetulnya sudah memanfaatkan model generative AI seperti itu. Nah di sini
aplikasi daripada generative AI itu yang text generation itu seperti ChatGPT ya, image generation, DALL-E ya ke Bapak Ibu mungkin di OpenAI kalau Bapak Ibu buka di situ ada namanya DALL-E model itu membuat suatu image, kemudian ada voice generation, video generation, 3D object generation. Itu beberapa aplikasi daripada generative AI. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang salah satu model dari generative AI yaitu ChatGPT. Nah, ini adalah beberapa tool yang mungkin Bapak Ibu bisa coba ya tentang bagaimana tool-tool dari AI ini bisa mengenerate kebutuhan kita. Apakah yang mengenerate image, mengenerate voice, bahkan kalau Bapak Ibu tidak biasa tampil untuk membuat satu video pembelajaran atau tutorial, itu bisa digantikan Bapak Ibu hanya cukup mengetikkan teksnya, kemudian nanti akan menghasilkan suatu video. Di sini saya berikan contoh aplikasi-aplikasi tersebut ya tadi. Mungkin kalau ChatGPT Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ya. Bahkan dengan ChatGPT itu membantu kita untuk mempercepat pekerjaan ya. Umpamanya Bapak Ibu ingin membuat kerangka penelitian ya dengan topik penelitian yang spesifik gitu ya. Dengan topik yang spesifik yang Bapak Ibu memang sudah tahu, umpamanya maka otomatis ChatGPT itu akan memberikan panduan kalau kita ingin membuat topik penelitian, rangka penelitian kita itu nanti isinya apa saja ya seperti itu. Ya bahkan Bapak Ibu juga bisa umpamanya di sini tadi summarization ya, ringkasan ya, dari suatu paper yang berjudul tinggal dikasih tanda kutip ya judulnya umpamanya apa. Tinggal Bapak masukkan, nanti Bapak Ibu bisa tahu inti daripada paper itu akan muncul ya. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Jadi dari sini ChatGPT itu sangat powerful ketika kita tahu apa yang mau kita buat ya. Untuk bisnis, untuk marketing ya, bahkan untuk belajar, untuk riset itu sangat membantu kita untuk mempercepat yang tadinya kita mungkin masih harus mencari referensi-referensi yang banyak dan bagaimana mengkompelnya, maka dengan bantuan teknologi seperti ini kita bisa mendapatkan hasilnya itu lebih cepat seperti itu. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu umpamanya kalau ingin membuat topik penelitian, kalau Bapak Ibu belajar tentang metodologi penelitian, mungkin di sini yang diberikan oleh dosennya itu kan biasanya hanya 1-2 contoh dan juga biasanya general ya. Nah kalau di sini Bapak Ibu mungkin bisa lebih spesifik. Kemudian aplikasi yang lain itu adalah Bard. Ini saingannya si Google. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke bard.google.com ya. Kalau yang akunnya Pradita itu bisa, kalau yang lainnya mungkin harus diaktifkan. Kehebatan daripada Bard dari bandingan ChatGPT adalah dia mampu mencarikan image sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Kalau ChatGPT kan kalau Bapak Ibu nggak bisa memasukkan prompt, umpamanya Bapak Ibu di sini nah, ini sama saja ya dengan nah itu Bard, tetapi dia sedikit lebih maju karena dia mampu menghasilkan suatu ilustrasi gambar yang membantu kita mendapatkan penjelasan tentang apa yang dijelaskan oleh Bard tersebut. Ya, kalau di ChatGPT dia belum mampu untuk membuat menyertakan gambarnya ini ya. Jadi contohnya ini saya ingin menanyakan tentang apa itu large language model, dia nanti sertakan gambarnya seperti itu ya. Kemudian tadi yang saya sempat jelaskan ini adalah dari OpenAI juga, yaitu Bapak Ibu cukup memasukkan kata-kata di sini
untuk kemudian nanti akan dia mengenerate suatu image. Ya, umpamanya di sini Bapak Ibu ingin umpamanya menampilkan mengenerate dari teks menjadi image ya, Bapak Ibu cukup ketikkan di sini teksnya saja ya. Dari teksnya saja Bapak Ibu masukkan, nanti Bapak Ibu generate, maka akan dihasilkan suatu image. Kalau masih belum sesuai ya berarti inputnya itu yang harus, atau promptnya itu yang harus kita detail. Jadi sekarang ini sebetulnya kemampuan kita untuk memahami atau juga mencari suatu informasi tergantung kepada bagaimana kita mengetahui detail daripada informasi yang ingin kita cari. Ya. Kemudian juga ada aplikasi namanya Beautiful.ai. Ini adalah suatu aplikasi di mana Bapak Ibu bisa mengenerate PPT secara otomatis ya, dari suatu teks yang Bapak Ibu ingin tampilkan ke dalam slide, maka dia akan menghasilkan suatu presentasi beserta gambarnya. Kemudian di sini juga ada namanya Midjourney juga berbasis generative AI. Di sini adalah bagaimana Bapak Ibu memasukkan teks, kemudian dari teks tersebut itu akan menghasilkan suatu gambar. Itu Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mencoba untuk mengeksploitasi dari aplikasi ini. Selama ini ya, mungkin saya belum cek sound dulu. Suara saya bagaimana ya Bapak Ibu? Apakah bisa didengar dengan baik? Ada putus-putus? Bagus Pak Henry. Oh, lancar ya. Kalau di saya ya, mungkin Bapak Ibu. Iya, iya. Oke, lancar ya Bapak Ibu semua ya. Oke, mungkin saya lanjutkan untuk beberapa aplikasi generative AI ya. Ini salah satunya adalah Midjourney. Ini juga mengadopsi suatu model dari generative AI, tapi di sini dia mengenerate dari teks menjadi gambar. Ya, ini dia mengadopsi dari DALL-E tadi ya. Dia mengadopsi dari DALL-E. Nah, dari beberapa aplikasi ini mungkin Bapak Ibu punya ide ya bagaimana memanfaatkan model-model ini untuk suatu hal yang baru ya, untuk suatu bisnis, untuk suatu layanan, services, produk dan sebagainya. Ini betul untuk ini. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga, saya juga tampilkan umpamanya Bapak Ibu ingin membuat suatu konten-konten berbasis video pembelajaran ya. Di sini ada namanya Synthesia ya. Jadi di sini suatu aplikasi gimana kita membuat suatu video berbasis AI. Jadi kita cukup mengetikkan teksnya, kemudian nanti kita pilih template-nya seperti apa, avatarnya siapa atau siapa yang berbicara, maka nanti dia akan mengenerate suatu video. Mungkin ini berguna untuk membuat suatu tutorial pembelajaran atau juga mungkin promosi dan sebagainya ya. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin punya ketakutan untuk berbicara di depan kamera atau juga tidak punya fasilitas yang baik untuk membuat suatu video pembelajaran, itu mungkin bisa memanfaatkan model aplikasi seperti ini. Kemudian juga Bapak Ibu ada namanya tadi dari teks jadi voice ya. Jadi di sini pun Bapak Ibu ada satu aplikasi namanya Move.ai. Ini juga salah satu aplikasi untuk yang berbasis generative AI, bagaimana dari teks kepada speech ya, suatu voice generator. Ya mungkin ini aplikasinya mungkin Bapak Ibu akan lebih paham dibanding saya bagaimana text to voice itu bisa diimplementasikan. Kemudian untuk desain, ini juga namanya design.ai, ini juga salah satu aplikasi berbasis AI di mana dengan aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu untuk menciptakan suatu logo, menciptakan suatu desain ya berdasarkan tema-tema yang Bapak Ibu sudah tentukan. Kemudian juga di sini untuk background, Bapak Ibu ada suatu gambar atau ada suatu video yang ingin dikasih background musik gitu ya, maka dengan sound.io ini Bapak Ibu juga bisa mengembeditkan musik yang sesuai dengan tema yang Bapak Ibu inginkan. Jadi ini beberapa aplikasi daripada generative AI yang mungkin kalau kita mungkin masih berpikir, wah masih lama sekali ya itu mungkin diimplementasikan, tetapi kenyataannya di
di website itu sudah banyak sekali. Dan ini tentunya dari sisi produktivitas dan juga efisiensi itu bagi perusahaan, bagi Bapak Ibu profesional itu akan sangat membantu sekali. Seperti itu. Oke, itu pengantar dari saya tentang generative AI. Kemudian kita masuk tentang apa sih peluang dari ChatGPT tersebut. Apa sih peluang ChatGPT yang kita bisa manfaatkan dengan teknologi seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa manfaatkan dari ChatGPT itu. Pertama ada bagaimana kita lebih erat dengan customer ya, dengan menyediakan layanan customer service ya. Dimana dengan ChatGPT Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga bahwa hampir semua perusahaan sekarang ini sudah menggunakan chatbot ya, dan aplikasi yang sekarang dengan ChatGPT itu lebih smooth ya, lebih informatif dibandingkan dengan model sebelumnya. Kemudian tentunya untuk translate bahasa, kemudian juga personal productivity, virtual assistant untuk pembelajaran, pendidikan, membuat suatu konten, mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk mental health support. Jadi kalau kita menggunakan ChatGPT, orang itu tidak menjudge ya, tidak membuat orang itu mengeksplor pengetahuan yang sangat banyak ini yang ada semuanya di internet. Itu kita bisa lakukan eksploitasi tentang pengetahuan yang ingin kita pelajari. Ini beberapa opportunity yang kita bisa manfaatkan dari ChatGPT. Jadi mungkin di depannya ini saya akan bahas beberapa, yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan layanan ke customer menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT ini bisa menyediakan suatu layanan yang instan dan akurat, merespon suatu layanan yang instan dan akurat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mengurangi waktu responnya. Kemudian dengan kemampuan memahami dan menafsirkan natural language query, permintaan bahasa yang alami, natural yang lebih smooth, yang lebih alami, maka ChatGPT ini dapat menghandle beberapa area yang sangat luas untuk permintaan customer. Jadi kelihatan sekali kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT itu responnya itu mungkin nanti akan tidak terjadi perbedaan siapa yang respon itu, apa yang respon orang atau yang respon adalah mesin ya. Dan lebih personalized ya. Dan juga untuk dengan ini kan adalah layanan customer ini biasanya sifatnya rutin ya, sehingga dia bisa sehingga hal-hal yang rutin, yang itu saja, yang pertanyaannya sama, itu mungkin bisa dihandle oleh mesin, sehingga orang-orang itu bisa ditingkatkan, manusia-manusianya yang bekerja di perusahaan itu bisa ditingkatkan kepada sesuatu yang lebih kompleks dan khusus ya, spesialis yang dibutuhkan oleh customer. Jadi kalau tadinya petugas dari customer service itu hanya melayani tanya jawab yang itu saja, yang sifatnya rutin ya, dan pertanyaannya juga sama saja, itu mungkin bisa digantikan oleh mesin. Orang tersebut itu dipindahkan ke posisinya kepada hal-hal yang lebih personalized atau lebih kompleks yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian aplikasi yang kedua tentunya adalah language translation. Mungkin ke depannya kalau ini Bapak belajar bahasa Inggris, belajar bahasa lain, memahami materi dalam bahasa lain, itu akan lebih mudah karena semuanya bisa ditranslate ke bahasa kita, ke bahasa ibu. Jadi, dan karena ChatGPT dapat memfasilitasi real-time language translation, maka dia akan orang dengan antara orang yang mempunyai latar belakang linguistik yang berbeda. Dan juga dengan memahami bahasa yang lebih dalam, ChatGPT itu bisa dapat membantu mengatasi masalah dan juga komunikasi yang lebih smooth. Mungkin umpamanya Bapak Ibu sekarang punya partner di luar negeri, dialeknya berbeda, ya, komunikasi dengan orang India, itu actionnya tuh banyak yang kita nggak ngerti, atau juga mungkin orang Australia,
atau dengan orang Jepang atau orang Thailand, tetapi dengan memanfaatkan ini, maka Bapak Ibu barrier tersebut, hambatan tersebut bisa diatasi. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana ChatGPT itu bisa dimanfaatkan untuk personal productivity. Jadi ChatGPT dapat membantu kita, membantu individual dengan task seperti menulis, melakukan suatu penelitian, menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga kita akan lebih cepat, lebih produktif. Dan kemudian juga di personal productivity kita bisa menciptakan suatu saran, mengenerasi suatu konten, dan juga intelligent insight lainnya untuk mendukung penulis, konten kreator, atau researcher supaya lebih terbuka wawasannya, pengetahuannya lebih luas ya. Dengan bantuan model teknologi seperti ChatGPT ini, itu akan membantu mereka lebih produktif. Kemudian dengan kemampuan daripada ChatGPT, individual itu dapat bekerja dan meningkatkan keluaran dan juga kita waktu dan effort kita juga itu semakin sedikit ya, sehingga kita mungkin lebih banyak waktu untuk pengembangan diri dibandingkan untuk mengerjakan sesuatu yang sebetulnya itu ada suatu kerjaan yang rutin. Kemudian yang menarik juga beberapa possibility peluang dengan pemanfaatan ChatGPT itu adalah untuk mental health support. Mungkin ini bisa diimplementasikan di rumah sakit ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kasus-kasus orang yang mengalami gangguan mental ini juga cukup banyak, tapi tanpa kita sadari ya. Kemudian juga teman itu juga kadang tidak paham kalau temannya itu mengalami suatu gangguan. Maka mungkin dengan ide-ide dari Bapak Ibu semua itu bisa mengembangkan suatu aplikasi untuk mental health support, yaitu dia bisa mendengarkan secara aktif mendengarkan nasional, kemudian juga men-tracking apa yang orang tersebut saat ini rasakan dan sebagainya. Jadi di sini penjelasan tentang bagaimana ChatGPT itu bisa dimanfaatkan atau bisa peluang-peluang yang kita bisa dapatkan dengan ChatGPT. Tetapi tentunya selain peluang, tentunya juga adanya ancaman. Ya. Ancaman atau juga apakah ini menjadi musuh kita, bahwa teknologi itu menjadi musuh kita, itu tetap ada. Ya. Pertama adalah tentunya akan terjadi suatu shifting pekerjaan. Ya. Sehingga ada pekerjaan shifting, pekerjaan yang akan tergantikan. Ya. Itu ada tergantikan atau shifting job. Ya, tadinya pekerjaan A, Bapak Ibu harus mengembangkan diri, harus terus belajar, terus mengupgrade pengetahuan Bapak Ibu untuk menempati posisi atau pekerjaan-pekerjaan baru. Kemudian dengan ChatGPT ini ya sangat mudah sekali kita menyebarkan suatu information, apalagi kalau itu di tujuan tertentu ya, artikel ya atau isu-isu lainnya, itu kita dengan ChatGPT memungkinkan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau memang ini juga mungkin dengan ChatGPT Bapak Ibu juga bisa digunakan ya. Dengan ChatGPT ini Bapak Ibu bisa menjadi konsultan politik di tahun ini ya mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa mengarahkan tema-tema atau area-area topik-topik apa yang menjadi target di anggota DPR yang akan calon anggota DPR untuk tahun depan. Kemudian yang ketiga adalah masalah data privasi ini yang sangat penting sekali, bahkan di beberapa negara tidak ada tujuan sebetulnya waktu melatih ChatGPT ini, tapi karena ChatGPT ini di training dengan suatu dataset yang sangat besar dari suatu teks dan coding, maka ada kemungkinan concern bahwa meningkatnya tentang data privasi. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian juga ancaman tentang cyber security ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering terima malicious konten ya, malware, kemudian juga phishing email ya. Nanti prosesnya itu akan lebih personal. Kalau sekarang kan pesannya itu pesan daripada phishing email yang Bapak Ibu terima itu sifatnya general gitu kan. Umpamanya tolong buka undangan, tolong buka kwitansi ini, tapi mungkin nanti akan lebih personal karena si hacker itu akan mempersonalize dulu, dia akan menggather data-data dari korbannya.
Terus yang terakhir, yang keempat, yang kelima itu adalah emotional manipulation, karena ChatGPT itu dapat digunakan untuk karena ChatGPT itu dapat juga digunakan untuk memanipulasi emosi orang. Contohnya mengenerate suatu teks yang didesain untuk orang tuh merasa marah atau takut ya. Dengan bantuan ChatGPT itu kita bisa membuat hal-hal seperti itu sehingga emosional seseorang itu bisa dipengaruhi. Nah, tentunya dengan ChatGPT ini tadi yang sempat saya singgung ya, yang saya singgung itu adalah displacement dari pekerjaan ya. Karena ChatGPT itu mempunyai potensial untuk mengotomasikan semua banyak task yang rutin ya, yang dan juga cepat, maka performa orang itu mungkin bisa tergantikan ya. Contohnya seperti customer service tadi, content creator, kemudian translator ya, kemudian data entry, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya itu dapat digantikan oleh teknologi seperti ChatGPT ini. Karena tadi seperti customer service itu kan biasanya untuk melayani pertanyaan, keluhan, komplain dari pelanggan, dan juga orang itu bisa bekerja itu ada masanya, ada waktunya. Maka dengan model mesin seperti ini dia bisa menghandle dengan kata-kata yang formatif ya, dan juga tidak terbawa emosi oleh keluhan dari pelanggan. Kemudian dari sisi konten kreator dan penulis, karena ChatGPT itu punya kemampuan untuk mengenerate suatu artikel, suatu cerita, suatu kreatif konten, mungkin ini akan berimpak kepada pekerjaan kreatif kreator atau penulis. Tetapi sebenarnya kalau mereka bisa memanfaatkan ini, itu akan membantu mereka itu bisa lebih kreatif lagi ya, lebih produktif lagi. Kemudian yang kedua tadi bias and misinformation, jadi content generation. Pertama, karena ChatGPT itu bisa mengenerate teks ya, seperti human, seperti orang, maka itu memungkinkan untuk menciptakan suatu artikel yang palsu ya, story yang baru ya, kemudian memposting ke sosial media, kemudian juga mungkin ChatGPT mampu juga meniru gaya tulisan atau juga tone daripada sumber yang terpercaya ya. Dan itu sudah terjadi di fake video ya, fake image itu sudah terjadi seperti itu ya. Kemudian juga bisa memanipulasi conversation ya, ini ChatGPT salah satu ancaman atau juga resiko penggunaan teknologi yang tidak tepat itu juga mungkin kita salah satunya adalah kita bisa menghasilkan, mereka bisa menghasilkan suatu manipulasi dari suatu informasi yang di-create, yang dibuat. Kemudian yang keempat itu adalah data privacy concerns, karena waktu model itu di-training dari sumber di internet ya, maka ChatGPT model seperti ChatGPT ini sering mendapatkan sumber dari internet dan juga dari sumber publik lainnya ya. Dan mungkin ada kesalahan kita juga, kita sering memposting atau juga mempunyai tulisan yang tidak akurat, tetapi karena sumber itu digunakan oleh ChatGPT untuk membangun model ya, maka otomatis si ChatGPT itu bisa juga menghasilkan suatu respon yang berhubungan dengan data privasi. Ya bahkan di negara seperti Italia ya, jadi dia di-ban ya oleh negara di sana karena ada masalah privasi concern tentang data-data seorang itu yang sensitif, informasinya itu bisa kita grab ya, kita bisa telusuri dengan menggunakan ChatGPT. Ya karena memang waktu di trainingnya data sumber daripada dataset, data trainingnya ChatGPT itu kan diambil dari sumbernya dari internet atau juga dari sumber-sumber publik lainnya. Kemudian juga ancaman cyber security ya, maka dengan ada ChatGPT kemungkinan tipe-tipe model penyerangan social engineering, phishing dan spear phishing, malware dan exploit generation itu akan meningkat karena pada intinya ChatGPT dapat digunakan juga sebagai tool untuk social engineering di mana penyerang itu bisa memanipulasi individual untuk menggali informasi yang sensitif, informasi yang sensitif
atau juga melakukan suatu hal-hal yang berbahaya. Ya. Kemudian dia juga bisa menyebarkan phishing, ya. ChatGPT karena digunakan untuk mengenerate phishing message, dapat digunakan untuk mengenerate phishing message, maka ada kemungkinan dia akan mengirimkan, ya, berdasarkan informasi yang tadi karena ada hubungannya dengan data privasi, maka dia seakan-akan seperti dari orang yang legitimated atau orang yang sudah kenal, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa ancaman, ya, dari teknologi seperti ChatGPT. Tentunya perlu suatu antisipasi yang dilakukan oleh semua stakeholder. Kemudian yang terakhir tadi adalah emotional manipulation. Jadi ChatGPT seperti juga language model lainnya, nggak cuma ChatGPT sebetulnya. Tadi saya ada Bard, Google itu juga menggunakan teknologi seperti ini, ya, transformer seperti ini. Jadi emosional si ChatGPT ini itu bisa merespon emosional. Jadi karena tadi ChatGPT didesain untuk mengenerate respon seperti orang, maka dia bisa mensimulasikan seakan-akan dia memahami perasaan orang tersebut, ya. Kemudian memahami dan juga bisa berusaha membuat connection, padahal sebetulnya yang dilakukan itu adalah oleh suatu mesin. Kemudian dengan ChatGPT kita juga bisa menghasilkan suatu persuasif teknik. Jadi ChatGPT dapat diprogram atau di-training untuk menghasilkan suatu teknik yang persuasif, ya, pendekatan orang, mengajak-ngajak orang, umpamanya yang terjadi sekarang tentang penipuan itu bisa juga, ya, atau juga tentang masalah menjual kemiskinan, ya, dan sebagainya. Itu kita bisa ChatGPT bisa digunakan seperti itu. Dan juga memanipulasi target yang mungkin memang bermasalah dan juga memang dia mudah untuk dimanipulasi. Nah, tentunya dari hal tersebut kita perlu untuk paham tentang bagaimana sebetulnya model dari AI ini harus dibangun, ya. AI itu harus dibangun seperti apa? Itu adalah karena kita perlu adanya suatu consideration terhadap etika di sini. Di dalam AI itu harus ada suatu etika yang harus kita bangun dalam membangun model AI yang kita akan deploy atau yang kita akan gunakan. Jadi yang pertama itu adalah apa yang harus kita consider, etika apa yang harus kita consider, yang harus kita perhatikan tentang ChatGPT ini, yaitu tentang tadi, ya, tentunya ada masalah pergeseran atau shipment dari pekerjaan karena pemanfaatan ChatGPT atau teknologi semacam ini, ya. Kemudian juga masalah privasi dan data security, ya, karena tadi ChatGPT itu sudah di-training dari suatu data yang diambil dari internet dan personal dan public resource, ya, ada kemungkinan data-data orang itu juga terambil, ya, yang dimasukkan sebagai data trainingnya. Kemudian bias in data, karena data trainingnya tersebut, data yang dipakai oleh ChatGPT itu belum tentu semuanya benar, ya, maka hasil respon yang dihasilkan itu juga tidak bisa kita percaya 100%, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT mungkin juga melihat ada hal yang sebetulnya tidak benar nih yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi itu Bapak Ibu dalam penggunaan ChatGPT juga harus memahami bahwa informasi itu adalah, ya, sepertinya informasi yang ada di internet itu tidak bisa 100% digunakan, ya. Kita tetap harus memfilter apakah informasi tersebut itu informasi yang benar atau tidak. Kemudian juga deception itu adalah ada kemungkinan bahwa dia bisa mengenerate suatu konten yang sudah dimanipulasi, ya, atau juga contohnya tadi social engineering. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, etika penggunaan ChatGPT dan juga pemanfaatan ChatGPT, ya. Oke, kita masuk ke bagian akhir daripada materi pagi ini, yaitu tentang conclusion bahwa
kita tahu bahwa ini adalah potensial penggunaan potensi GPT yang kita bisa gunakan ya dari customer service, virtual assistant untuk pembelajaran dan pendidikan, juga bisa mengembangkan suatu mental health support, menghasilkan suatu konten yang menarik ya, kreatif dan sebagainya. Dan juga bisa digunakan untuk membuat suatu penelitian kita lebih cepat, serta juga untuk hiburan. Ya, ini ada beberapa potensial penggunaan ChatGPT. Tapi di sisi lain itu juga ada ancaman ya, tadi seperti job displacement, penyebaran informasi yang salah, kemudian masalah kebocoran data, kemudian cyber security, ancaman keamanan, dan juga emotional manipulation. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa itu sangat penting pendekatan juga dari pengembangan dan integration ChatGPT itu secara tanggung jawab ya. Jadi pemanfaatan pengembangan dan integration ChatGPT secara bertanggung jawab, dan juga harus kita punya consideration terhadap etika. Sehingga dalam pemanfaatan pengembangan ini perlu ada kerjasama antara developer, pembuat kebijakan, kemudian juga peneliti dan juga pengguna, untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan juga bagaimana mengatasi risiko yang akan timbul. Sehingga pengembangan model ini, terutama kalau ingin digunakan ke masyarakat, itu benar-benar harus terbuka dan harus transparan ya. Sehingga dan juga kita sebagai orang yang akan memanfaatkan itu juga harus mempromosikan kewaspadaannya kepada pengguna-penggunaannya, kemudian menyediakan suatu guidance yang jelas dan sebagainya. Dan dari sisi etika consideration, guidance dari training data memastikan tidak bias ya data tersebut. Kemudian juga kita secara aktif melakukan suatu mitigasi potensial dari misinformasi, pemanipulasian, dan juga ancaman terhadap emosional tadi. Jadi collaboration itu adalah kunci sukses kita dalam mengadopsi teknologi seperti ChatGPT ini, karena collaboration untuk pengembangan itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan berdampak kepada masyarakat. Tetapi sebetulnya ya ini di mana-mana teknologi itu tentunya akan memiliki suatu peluang yang sangat menarik ya, suatu opportunity yang sangat menarik dan revolution untuk mengubah bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana cara kita belajar, cara kita membuat, menciptakan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi penting juga bahwa responsibility-nya tersebut itu tetap menjaga ethical consideration dan juga bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Sehingga dengan kita menjaga hal tersebut, itu kita bisa mencegah, kita bisa memanfaatkan secara maksimal potensial daripada ChatGPT secara positif. Seperti itu. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan untuk materi di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Anom. Baik, terima kasih Pak Andri untuk sharingnya yang sangat menarik ya. Saya lihat ada penjelasan Pak Andri sangat jelas, terlihat sekali bagaimana ChatGPT ini bisa memberikan manfaat, tapi di sisi lain ini juga menjadi ancaman dalam penggunaannya. Baik, saya lihat ini udah ada penanya ya dari Bapak Prayogi ya, tadi udah resen. Selamat pagi Pak Prayogi. Ya, silakan Pak Prayogi mengangkat tangannya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Oh, baik. Beliau menuliskan dalam chat Pak Andri. Oh ya. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Pak Prayogi. Menurut saya, GPT sampai saat ini masih sebagai kawan, karena ChatGPT masih memerlukan kontribusi manusia. Namun kira-kira menurut Pak Handri, bisakah ChatGPT ini benar-benar nantinya tanpa kontribusi manusia untuk menampilkan hasil-hasilnya?
Mungkin Pak Andri bisa kasih tahu, bisa memprediksi berapa tahun lagi? Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelarangan ChatGPT di Italia, Pak? Ada dua pertanyaan, Pak Andri. Ya, jadi yang pertanyaan pertama, tadi saya sempat singgung tentang bagaimana yang di awal, mungkin saya share kembali ya Bapak Ibu semua. Tadi di slide yang pertama ini, ya, di slide ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat model daripada machine learning itu ada 3 model. Ya. Di sini ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Di saat ini model ChatGPT itu masih di area supervised, ya, supervised dan unsupervised. Tetapi jika model tersebut sudah mengarah ke arah reinforcement, ini yang sangat menarik karena reinforcement learning itu adalah di antara tersebut, ya. Jadi dia tidak memerlukan dataset, tetapi yang kita bisa berikan kepada mereka, kepada model tersebut itu adalah policy, ya, suatu aturan, ya. Nah, dia bisa belajar sendiri. Jadi kalau pertanyaan Bapak, apakah kedepannya intervensi manusia dalam melatih model tersebut itu tidak diperlukan lagi? Bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi, terutama kalau kita berhasil mengembangkan model yang memang bisa belajar secara mandiri, ya. Nah, ini yang saat ini model deep reinforcement learning sedang berkembang, tapi aplikasinya kalau Bapak Ibu perhatikan di deep reinforcement learning ini lebih ke arah game atau ke arah robotika, ya. Tetapi hanya tinggal masalah waktu saja, ya. Bagaimana minimnya campur tangan manusia dalam melatih model tersebut itu bisa terjadi. Kemudian pertanyaan kedua tentang pelarangan ChatGPT di Itali. Jadi setiap negara itu punya suatu kebijakan tentunya, ya. Ada suatu kebijakan dan intinya kebijakan itu untuk melindungi warga negaranya, ya, dan untuk melindungi negaranya seperti itu. Nah, kalau dia melihat bahwa ChatGPT itu akan menyebabkan terjadi suatu kekacauan, ya, pemanfaatannya, karena kan tadi saya bilang model ChatGPT ini masih dalam development, ya, sehingga data trainingnya pun masih ada data-data yang mengambil data-data privasi orang, ya, yang harusnya kan harus izin gitu kan, harus izin. Tetapi karena ya dia mengambil data dari internet, karena data internet pun kita tahu bahwa apa yang ada di internet itu kalau kita bisa ambil kan gratis gitu. Informasi itu kan gratis kalau selama itu sudah kita taruh di internet gitu. Nah, itu kembali lagi bahwa larangan ChatGPT di Italia itu adalah memang kebijakan di negara tersebut karena mereka melihat potensi daripada pemanfaatan ChatGPT itu bisa mengarah kepada kebocoran data privasinya. Mungkin seperti itu, Pak Prayogi. Saya kembalikan ke Pak Anom, silakan. Ya, makasih Pak Andri itu jawaban. Jadi pertanyaan pertama tadi apakah intervensi kontribusi manusia itu bisa terjadi, ya Pak? Ya. Sebenarnya Pak Prayogi ada nanya lagi nih Pak. Prediksi berapa tahun lagi? Jadi Pak Andri mungkin belum bisa meramal, ya Pak. Atau tapi dengan kecepatan computation power sekarang, kekuatan computation power sekarang, Pak, itu bisa pandemi lah ya, Pak. Bagaimana pandemi itu mengubah cara kita dalam berbisnis, dalam berkomunikasi dan sebagainya. Nah itu kapan saya nggak bisa juga karena saya juga bukan peramal gitu ya. Tetapi orang menyebut bahwa era revolusi industri ini sekarang kita kan bicara tentang revolusi industri 4.0 ya Pak. Sebelumnya revolusi titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 sekarang. Nah titik 4 itu revolusi industri 4.0 itu kan tentang informasi, tentang internet, pemanfaatan internet untuk industri ya Pak. Jadi semuanya itu IoT, seamless, semuanya bisa diakses informasi itu tanpa jeda, tanpa delay dan sebagainya. Nah era setelah IoT, setelah internet itu katanya adalah AI Pak. Nah itu berapa lama? Kayaknya makin cepat Pak dibandingin perubahan dari revolusi industri 3 ke 4 atau dari 1 ke 2, 2 ke 3
dan 3 ke 4. Nah, 4 ke 5 ini mungkin lebih cepat daripada revolusi industri sebelumnya. Seperti itu. Kemungkinan akan datang lebih cepat nih Pak Prayogi, walaupun Pak Handri bukan peramal tapi memprediksi ya Pak, ada prediksi akan datang lebih cepat. Kemudian pertanyaan kedua untuk ChatGPT di Italia, tadi Pak Handri juga sudah menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan masing-masing terhadap ChatGPT ini yang mungkin mengevaluasinya ini seberapa jauh menjadi ancaman. Baik, mungkin Pak Prayogi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Handri, semoga bisa menjawab juga apa yang Bapak maksud dalam pertanyaan. Baik, udah dikasih love Pak Handri. Terima kasih Pak Prayogi. Kemudian saya masuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Saya bacakan dari Bapak Muhammad Arif Kurniawan ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya hasilnya bisa konsisten di ChatGPT karena di regenerate kadang hasilnya berubah. Nah, ini teknis nih Pak Handri nih, bisa dijelaskan. Kenapa hasilnya tadi bisa berubah? Itu tergantung kepada prompt-nya Pak, tergantung inputan kita. Ya. Karena kan dia generative AI ya Pak, dia generative AI itu Bapak menanyakan konteksnya sama, itu jawabannya beda. Tapi konteks dari responnya itu sama Pak. Bapak coba tanya ya, Bapak pakai prompt ya. Itu kenapa jawabannya beda? Karena dia dalam memahami konteksnya itu berbeda Pak. Ya. Karena Bapak menanyakan A, yang dipahami oleh mesin model ini itu berbeda, sehingga konteks yang dipahami itu berbeda oleh yang dipahami oleh ChatGPT itu berbeda, maka dia responnya juga berbeda. Kalau Bapak menanyakan hal lain tapi dengan konteks yang sama, jawabannya juga berbeda, tetapi konteksnya sama gitu Pak. Nah, itulah kenapa sekarang itu yang dibutuhkan itu bukan kita pinter apa, tapi lebih dibutuhkan adalah kemampuan kita dalam bertanya, kemampuan kita dalam memahami suatu situasi. Nah, saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya, apakah respon dari ChatGPT itu bisa dipercaya? Enggak Pak, tadi saya sudah sempat singgung bahwa ChatGPT itu masih under development dan masih banyak data-data yang mungkin harus data-data trainingnya itu harus dibuang sehingga misinformation atau bias information itu tidak terjadi ya. Ini karena memang dia kan memerlukan banyak orang ya untuk memilah-milah data trainingnya itu mana yang benar mana yang tidak. Karena ini masih under development, kalau Bapak Ibu buka websitenya itu kan ada kejelasan di situ bahwa model ini masih dalam development Bapak Ibu semua. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan itu di beberapa case itu mungkin 70-80% responnya masih oke lah ya Pak Bapak Ibu. Tapi nggak 100% loh respon ini, karena machine learning itu bukan seperti exact model yang 1 tambah 1 itu sama dengan 2, nggak gitu Bapak Ibu. Jadi machine learning itu adalah model pendekatan atau approach model. Maka kalau 1 tambah 1 itu bukan exact 2, tapi 1,999 gitu. Itu bedanya model exact dengan model pendekatan. Jadi machine learning, AI itu semuanya adalah model pendekatan, ya, approach model. Jadi dia seperti dia mencoba meniru kemampuan manusia dalam mengambil suatu keputusan. Kita dalam mengambil keputusan, dokter, Bapak Ibu datang ke dokter, punya keluhan ABCD gitu ya. Nah, dokter itu kan nggak exact, Bapak pasti sakit ini, enggak. Tapi kan dia dari kemungkinan gejala-gejala Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya, ya, itu dia akan memberikan saran Bapak Ibu kemungkinan sakit ini. Dan ada kemungkinan bahwa dokter itu salah juga dalam memberikan diagnosa kan. Tapi beda dengan Pak dokter itu memang sudah senior. Nah, model itu juga seperti itu. Kalau model itu makin banyak diberikan data, dia makin lama makin pintar. Seperti itu. Mungkin itu Pak Anom. Mungkin ya, apa ada tanggapan silakan Pak Arif. Pak Handri langsung menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ya. Yang disampaikan oleh Pak Arif Kurniawan. Pak Handri, tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Arif kan terkait konsistensi ya Pak, jawaban dari ChatGPT. Tadi Pak Handri menjelaskan bahwa ini kadang tergantung juga dari pertanyaan dari kitanya ya Pak. Artinya masih harus ada analisa ya. Walaupun ini secara otomatis ataupun AI bisa menjawab, artinya masih ada peran kita untuk
menganalisis si pertanyaan supaya mendapatkan jawaban yang tepat ya Pak? Betul Pak. Jadi kalau pertanyaan kita nggak jelas maksudnya apa, orang aja kadang-kadang juga nggak ngerti kan, Bapak maksudnya nanya apa sih Pak tadi Pak. Nah itu kan seperti itulah kira-kira responnya kan bisa berbeda ya. Kayak gitu. Baik. Semoga menjawab Pak Arief Kurniawan. Oke. Baik, terima kasih sudah memberikan jempolnya Pak Arief. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Indra ya. Ini mahasiswa Pak Andri sepertinya. Apa kabar Pak Indra? Oke, pertanyaannya, selamat siang Pak Andri, dengan perkembangan ChatGPT, karir apa yang akan terancam dan karir apa yang akan berkembang, terutama gambaran karir di industri IT, Pak? Oh. Tadi saya sempat singgung ya, pekerjaan-pekerjaan yang repeating, yang berulang, ya. Seperti customer service, penulis, kemudian juga content creator, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan termasuk juga programmer, Pak, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu cuma bisa bikin coding doang tanpa bisa merancang aplikasi, merancang coding, jadi seperti ini Pak, Bapak bikin bangunan, kalau di sipil itu Bapak yang merancang bangunannya sama orang yang ngaduk semen. Nah, yang ngaduk semen itu kan bisa digantikan sama mesin molen, Bapak Ibu. Nah, coding juga seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan pekerjaan IT di beberapa kondisi itu bisa digantikan, terutama kalau kerjaannya itu repeating, umpama cuma bisa coding doang gitu, tapi nggak tahu dia bikin apa sih, ya. Dia nggak tahu apa yang di-coding, ya, tidak memahami apa yang di-coding, dia cuma ngikutin algoritma yang dibuat oleh atasannya, algoritmanya dibuatin, dia coding. Itu kan ada yang seperti itu ya, dia coding aja, tetapi dia nggak ngerti tujuan daripada gambaran besar daripada aplikasi ini untuk apa, dia nggak ngerti, maka pekerjaan di IT seperti itu bisa terancam, ya. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di IT yang repeated, yang berulang, ya. Bahkan di coding itu Bapak Ibu bisa coba namanya Copilot, ya. Bapak Ibu bisa install Copilot, kalau mahasiswa itu bisa dapat gratis, tapi kalau profesional itu bayar. Copilot itu Bapak Ibu bisa install di Visual Code, ya. Di situ Bapak Ibu tinggal masukkan aja function untuk apa, itu nanti keluar sendiri. Bapak Ibu nggak perlu coding, tuh langsung keluar sendiri codingnya, ya. Mungkin saya kalau itu Bapak Ibu bisa lihat di Copilot, ya. Di Copilot salah satunya. Jadi kerjaan-kerjaan yang repeating, yang berulang-ulang itu kemungkinan bisa tergantikan. Seperti itu Pak Anom. Baik Pak Andri, terima kasih untuk jawabannya Pak Indra. Semoga terjawab. Pak Andri, tadi kan pertanyaan Pak Indra ini terkait karir apa yang terancam, ya. Terus terutama gambaran di industri IT. Saya tuh pernah dengar Pak, katanya yang terancam sekali kalau di dunia IT programmer, ya Pak. Karena secara biaya jadi lebih hemat, secara waktu bisa lebih cepat dikerjakan sama ChatGPT ini gitu, ya. Tapi tadi Pak Andri udah kasih penjelasan untuk antisipasinya. Semoga juga menjawab untuk Pak Indra. Saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf Roman, ya. Bagaimana kita dalam kurung manusia, ya, sebagai manusia bisa mengembangkan atau memanfaatkan secara optimal perkembangan teknologi, terutama di industri, mungkin 5 tahun ke depan jika sebagian pekerjaan manusia sudah tergantikan dengan robot. Nah, ini Pak Andri. Oke. Hanya tentang masa depan nih Pak. Jadi bagaimana manusia bisa mengembangkan atau memanfaatkan secara optimal perkembangan teknologi, terutama di industri, terutama jika pekerjaan-pekerjaan itu nanti sudah digantikan robot. Jadi gini Pak, pertanyaan ini sama seperti juga pertanyaan pekerjaan-pekerjaan apa nantinya membutuhkan skill-skill baru, ya. Jadi di revolusi industri 4.0 di tahun 2030, beberapa tahun lagi, itu akan ada 300 juta pekerjaan yang akan hilang, Bapak Ibu, yang digantikan oleh robot. Tetapi secara bersamaan itu akan menciptakan pekerjaan yang jumlahnya 2-3 kali lipat pekerjaan baru. Tetapi masalahnya, pekerjaan baru itu adalah pekerjaan yang membutuhkan skill baru, kemampuan baru, knowledge baru, gitu. Jadi untuk itulah kita sebagai manusia itu jangan pernah berhenti untuk mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade kompetensi kita, dan mengupgrade pengetahuan kita dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Dan kalau kita lihat kemampuan AI sampai 5 tahun ke depan
itu kayaknya masih sulit jika pekerjaan-pekerjaan itu yang berhubungan dengan yang jarang diambil. Contohnya adalah pembuat keputusan, pembuat kebijakan gitu kan, atau juga desain seorang yang mempunyai rancangan, merancang sesuatu, ya itu sepertinya akan masih ada kesulitan ya. Tetapi mungkin kita bisa memanfaatkan basic-basicnya, memanfaatkan kemampuan teknologi itu untuk kita bekerja lebih efisien. Jadi kemampuan kita dalam mengenali potensi daripada teknologi yang dapat membantu kita bekerja lebih efisien, lebih produktif, itu adalah yang penting, termasuk umpamanya di pembelajaran ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, cara ngajarnya tentu harus diubah ya. Kalau Bapak Ibu jangan satu sumber lagi, jangan seakan-akan Bapak Ibu yang paling tahu gitu kan. Sama juga di pekerjaan. Banyak hal teknologi itu yang kita bisa manfaatkan, yang sebetulnya banyak permasalahan juga yang belum diselesaikan gitu loh. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berulang itu kalau bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan teknologi, Bapak Ibu bekerja beralih kepada sesuatu yang lebih kompleks ya, yang lebih challenging ya, yang itu sekarang itu masih agak susah digantikan oleh robot seperti itu Pak Anom. Jadi terus mengupgrade diri Bapak Ibu, terus untuk mengupgrade pengetahuan dan juga mampu melihat potensi apa dari teknologi yang bisa diimplementasikan ke teknologi. Karena kan pemberi pekerjaan kan juga nggak tahu juga teknologi apa yang dia bisa efektif ya. Kan itu harus masukan dari kita sebagai pekerja kayak gitu. Baik. Itu Pak. Makasih Pak Andri. Jadi memang walaupun banyak yang telah bisa digantikan dengan AI, tapi untuk mengupgrade knowledge kita harus tetap dilakukan ya Pak. Jadi kita bersaingnya bukan cuma sama manusia, sama robot sekarang ya Pak. Jadi kita juga bisa terus mengupgrade knowledge kita. Nah ini ada pertanyaan yang agak nyambung nih Pak Andri. Tadi dari Pak Yusuf Roman, ini dari Zohriah Syukri ya. Jadi ini tadi kalau Pak Andri penjelasan, saya melihat dari pertanyaan Zohriah ini kan, adakah solusi untuk mencegah dan memperbaiki dari dampak ChatGPT? Tapi ada pertanyaan di awalnya Pak, seberapa parah dampak buruk yang akan kita hadapi Pak? Ya. Dengan adanya ChatGPT ini? Mungkin saya share lagi ya tentang potensial daripada ancaman penggunaan ChatGPT itu kan selain pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan, juga yang ini yang agak serem itu adalah bagaimana masalah yang ini sering terjadi di negara kita ya. Kita percaya dengan suatu sumber yang belum dicek kebenarannya. Nah, ChatGPT itu dapat digunakan untuk orang-orang yang punya tendensi seperti itu, yaitu menyebarkan suatu informasi yang tidak benar ya. Seperti itu. Ini cukup di Indonesia ini orangnya gampang tertutup ya. Orangnya emosinya itu gampang meledak ya dengan suatu informasi yang belum tentu benar gitu, bahkan itu akan makin parah kalau dari sisi stakeholder, dari sisi pemerintah, dari sisi pembuat kebijakan, dari sisi keamanan dan sebagainya itu tidak cepat-cepat untuk menutup hal tersebut. Yang kedua adalah masalah data privasi orang kita, juga salah satunya yang mudah sekali mengumbar data pribadinya ke internet ya. Curhat tentang keluarganya, curhat tentang suaminya, keluarga istrinya, tentang masalahnya, itu semua dicurhatin di internet gitu ya. Nah, padahal sekali Bapak Ibu kita itu memposting suatu informasi ke internet, itu nggak bisa ditarik kembali walaupun Bapak Ibu menghapus di postingan tersebut. Tetapi sekali jejak digital itu masuk ya, data itu kemungkinan itu akan keambil ya, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang dalam pemanfaatan teknologi seperti ini. Nah, cyber security threat ini juga akan menjadi sesuatu hal yang cukup menantang ya. Kalau saya tidak berani bilang mengancam, tapi menantang ya. Ya bagaimana kemampuan kita dalam mengatasi ini, kebocoran atau juga masalah keamanan, ancaman cyber security itu juga salah satu hal yang akan menjadi tantangan ke depannya di kehidupan kita sehari-hari ya. Sejak
era mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang mama minta pulsa ya, itu cuman SMS begitu saja orang banyak yang sudah percaya gitu, apalagi nanti dibungkus dengan sesuatu yang lebih smooth, lebih menarik ya, lebih empati ya, penawaran lebih empati, lebih emosional ya, menjual, bahkan Bapak Ibu juga percaya dengan umpamanya yang terjadi sekarang, mandi lumpur umpamanya menjual kemiskinan, tapi ternyata di belakang layarnya orang tersebut nggak mendapatkan banyak, yang mendapatkan banyak adalah justru sutradaranya ya, adalah yang menyediakan atau publish konten mandi lumpur tersebut ya, kayak gitu. Dan itu juga terjadi nggak cuma di Indonesia, itu juga terjadi di negara-negara Eropa, itu mereka menjual hal seperti itu dan orang percaya bahwa itu orang-orang itu memang benar membutuhkan bantuan. Nah itu jadi hal seperti itu yang menjadi beberapa potensi, tetapi potensi paling besar itu adalah mungkin di data privasi dan juga di ancaman keamanan, seperti itu, Pak. Ya. Baik, Pak Andri, terima kasih. Jadi ini kita juga harus bijak ya dalam membagikan informasi pribadi kita. Ya kadang-kadang kita nggak sengaja. Tadi Pak Andri bilang curhat dan sebagainya, malah digunakan oleh AI jadi ini ya, jadi sesuatu yang negatif. Oke, jadi ada 2 pertanyaan tadi yang terjawab dari Pak Yusuf Roman dan Zohria Syukri ya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya sampaikan ke Bapak Ibu, buat penanya nanti akan dipilih Bapak Ibu, jadi ada hadiah voucher 50.000 ya, nanti akan dipilih oleh panitia 3 penanya pada hari ini. Baik, saya lanjutkan dari Pak Siswono ya. Oh ini tadi ada pertanyaan yang sama kayaknya Pak ya. Hasil generate ChatGPT apakah benar dan dapat dipercaya ya? Tadi Pak Andri sudah sampaikan juga ya, udah menjawab ya. Apakah Pak Siswono ada pertanyaan lanjutan Pak Siswono? Nanti bisa disampaikan atau sudah cukup dengan jawaban yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Baik, saya lanjut ke Pak Wahyu Indra ya. Selamat siang Pak Andri. Menurut Bapak apakah nantinya ChatGPT kelak bisa berkembang dengan kemampuan untuk memberi keputusan bisnis, Pak? Apakah sudah terjadi? Apa akan berkembang lebih dahsyat lagi nih, Pak Andri? Ya, jadi hal itu sebetulnya sudah terjadi sebetulnya untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan ya. Jadi suatu keputusan bisnis itu Bapak Ibu mungkin dulu itu agak susah untuk mengambil keputusan karena data dari produksi Bapak Ibu masih terpecah-pecah ya. Di data produksi pabrik, produksi di produksi pabrik, data di purchasing, data di keuangan, data di sales itu masih terpecah-pecah, sehingga keputusan untuk pengambilan keputusan itu kan agak susah karena harus di-generate dan terpisah-pisah. Tetapi sekarang kan sudah orang ke era nama data integration. Begitu data-data tersebut sudah terintegrasi, maka dengan bantuan AI kita bisa membuat suatu keputusan bisnis itu menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih cepat ya, dan sebagainya, dan juga lebih tepat sasaran ya. Jadi AI itu adalah saat ini kemampuannya sudah sampai kepada membantu kita dalam menentukan pilihan mana yang paling tepat, pilihan bisnis mana yang harus kita ambil berdasarkan data-data dari perusahaan yang kita punya. Kalau dulu agak susah karena datanya tidak terintegrasi. Seperti itu. Berarti bisa ya Pak, sangat bisa sekali ya Pak ya, dengan kemampuan memberikan keputusan bisnis. Ini mungkin jawaban untuk Pak Wahyu Indra. Semoga sudah bisa menjawab Pak pertanyaan dari Bapak. Ya baik, saya lanjut ke penanya selanjutnya Pak Henry dari Renaldi Hadiansyah ya. Nah, saya bacakan agak panjang nih Pak. Jadi model AI terutama di bidang kreatif pasti dilatih dengan data yang mempunyai hak cipta dari pembuat pertamanya. Apabila AI mengenerate output dengan data-data tadi, tidak dipungkiri jika AI bisa saja melanggar aturan tentang hak cipta. Kira-kira pendapat dari Pak Henry bagaimana? Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, dan solusi serta approach baik dari segi penerapan AI untuk bidang kreatif maupun peraturan undang-undang tentang hak cipta bagaimana? Nah, ini
agak sedikit Ya. hukum nih Pak. Benar Pak. Jadi yang pertama data-data untuk mencipta sesuatu itu kan pasti dilatih dengan image ya, ini orang. Tetapi di situ kita kalau AI itu juga bisa menghasilkan suatu data yang di-augmented, yang bisa diubah sedikit. Jadi kalau data image tersebut itu diubah sedikit, itu mungkin hak ciptanya itu sudah tidak melekat kepada pemiliknya gitu kan. Ya enggak? Dan kalau data tersebut, image tersebut lebih dari 20 tahun atau juga tidak ada deklarasi bahwa image itu kalau menggunakan harus pakai izin, itu kan bisa digunakan. Artinya data-data yang dari internet sepanjang tidak ada permintaan atau juga bahwa ini akan penggunaan ini harus izin, harus minta pelepasan hak, itu kan bisa digunakan Bapak Ibu semua ya. Atau data image tersebut bisa aja diubah sedikit ya dengan di-augmented, maka hak cipta dari data tersebut akan menjadi nggak akan muncul. Nah, yang permasalahan kita tuh nggak tahu itu data model tersebut itu memakai image yang mana, karena apa? Yang kita pakai itu hanya model aja Bapak Ibu. Model tersebut itu dilatih dengan data seperti apa, itu kita nggak tahu ya, karena yang membangun model lah yang tahu data apa saja yang mereka gunakan gitu. Bisa saja itu akan melanggar hak cipta Bapak, itu saya setuju ya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan, kita balik pertanyaannya, bahwa model yang model yang dibangun itu menggunakan data atau menggunakan image yang mempunyai hak cipta. Karena begitu model tersebut sudah ada di internet, kita bisa gunakan baik berbayar maupun gratis, itu dalam bentuk API, hanya kita menggunakan saja model tersebut. Itu gimana kita bisa membuktikan kalau model tersebut menggunakan hak cipta kita? Nah, itu juga salah satu tantangan. Nah, makanya harus jelas itu apakah memang di dalam image kita itu, data kita itu memang sudah jelas mengatur bahwa data itu boleh digunakan, tidak boleh digunakan, atau bagaimana. Ya. Begitu data itu tersebut sudah terpublik, ya, sudah bisa diakses oleh publik, artinya data itu bebas diakses oleh siapa saja, kecuali data itu di setting bahwa hanya orang dengan akses tertentu yang bisa mengakses datanya, punya privasi. Rata-rata dari kita kan tidak menyertakan itu ya untuk privasi seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, gimana solusinya? Ya solusinya itulah pentingnya memang Bapak Ibu mungkin tahu bahwa kebijakan di suatu negara itu selalu ketinggalan dengan teknologi ya, masalah keamanan, masalah cyber security, masalah Bitcoin ya, cyber currency ya, dan sebagainya, itu selalu ketinggalan kebijakan itu dengan munculnya ide-ide yang baru seperti itu. Nah, undang-undang itu kan harus dirumuskan Bapak Ibu, harus dibuat berdasarkan kesepakatan dari semua pihak gitu loh ya. Nah, saya setuju bahwa kedepannya itu bahwa pembuatan model yang akan dilempar ke masyarakat, model AI yang akan digunakan oleh masyarakat itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ya, karena untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan ditimbulkan karena pemanfaatan model seperti ChatGPT seperti itu. Begitu Pak Anom. Baik Pak Henry, terima kasih. Jadi Pak Renaldi, bagus sekali ini pertanyaannya, memberikan warna juga di hari ini terkait dari sisi hukumnya ya Pak Henry ya. Ya. Tadi Pak Henry sampaikan kebijakan itu selalu ketinggalan dengan kemajuan teknologi ya. Saya beberapa kali juga kalau melihat perkembangan ya di pemerintah dalam pembuatan undang-undang, memang banyak sekali celah ya Pak Henry ya, celah-celah hukum yang akhirnya muncul karena adanya teknologi-teknologi baru. Ya, terima kasih Pak Henry untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Renaldi. Jika Pak Renaldi ada pertanyaan lagi bisa diketikkan kembali Pak di kolom chat. Atau jika sudah puas dengan jawabannya, saya berlanjut kepada pertanyaan F. Rizky ya. Ya baik, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bertanya. Sama-sama terima kasih Pak Rizky. Saya mau nanya Pak, kan sekarang ini banyak sekali cover-cover lagu yang dilakukan oleh AI yang meniru suara-suara orang lain ya, lebih tepatnya public figure, penyanyi lain, bahkan presiden juga ini ya. Saya juga pernah lihat ya Bapak Ibu,
Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah hal tersebut bisa menjadi dampak buruk atau bisa menjadi dampak baik? Dan aplikasi apa yang digunakan untuk itu, Pak? Ya, dampak dampak baik dan buruknya tergantung pada uh, intensi daripada pembuatnya ya Bapak Ibu. Kalau memang intensinya untuk menjelek-jelekan, untuk memfitnah, ya kan banyak kalau kita lihat ya ucapan Obama gitu umpamanya itu kelihatannya sama apa kontroversi gitu ucapan Obama. Padahal yang ngomong bukan Obama, tetapi dia memakai profil Obama itu fake image ya, atau fake video itu banyak sekali ya. Dan itu memang salah satu pakai generative AI yang saya bilang di awal ya. Jadi generative AI itu nggak cuma masalah teks, bisa video, bisa gambar ya, bahkan 3D object itu bisa di-generate dengan generative AI itu hanya dari teks saja gitu. Nah, hal yang sama terjadi juga pada kasus ini, suara penyanyi dan sebagainya. Kalau memang tujuan dari dan itu pembuatannya itu untuk tujuan yang menyudutkan orang, memfitnah orang dan tidak menyebarkan suatu informasi palsu atau hoak, ya itu bisa dituntut. Tetapi kembali lagi pada saat itu undang-undangnya, peraturannya sudah ada belum ya? Gitu kan. Penyebaran informasi yang tidak benar atau memalsukan menggunakan profil orang lain untuk menyebarkan suatu informasi yang tidak benar, ya, atau juga cover-cover lagu yang meniru hak cipta orang lain. Nah itu secara elektronik itu apakah secara etis, secara etika itu kan memang melanggar ya Bapak Ibu ya. Tetapi gimana caranya kita bisa menghukum atau juga menuntut orang tersebut? Nah itu harus kembali ke undang-undang yang ada saat ini gitu. Tapi saya setuju bahwa memang hal-hal yang dipakai untuk kejahatan, hal-hal yang dibuat untuk yang bukan untuk kebaikan itu saya setuju untuk dituntut ya, untuk ditelusuri siapa orang ini, termasuk juga umpamanya untuk memanipulasi atau juga mengcopy cover-cover meniru suara orang dan sebagainya. Tetapi ya itu kembali lagi ya, menelusuri siapa yang ini yang mempunyai itu adalah salah satu kemampuan lain yang mungkin kalau di IT namanya digital forensik ya. Itulah kemampuan yang mungkin ke depan itu lagi banyak dibutuhkan, itu kemampuan orang menelusuri apakah model AI ini itu sebetulnya ada pengambil alihan hak cipta. Nah itu gimana caranya? Itu perlu orang yang bisa ahli yang bisa menelusuri bahwa orang tersebut memang haknya itu ada di dalam karya yang dipalsukan. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Semoga menjawab pertanyaan Rizky tadi ya tentang penggunaan AI. Ini sebenarnya pemanfaatan yang bisa jadi positifnya bisa jadi negatif juga ya. Positifnya kita bisa ngelihat beberapa figur yang mungkin nggak bayang juga bisa nyanyi ya. Ternyata bisa melakukan hal tersebut. Tapi ancamannya ya tadi Pak Andri sampaikan ini bisa jadi suatu pelanggaran ya jika ini digunakan atau dimanfaatkan dengan cara yang tidak baik atau memberikan dampak buruk kepada si public figure yang digunakan sebagai atau suaranya yang digunakan sebagai penyanyi itu. Mungkin itu dari jawaban untuk Rizky. Saya lanjut ke Marhan. Pertanyaannya Pak Andri, seiring semakin canggihnya AI saat ini, perkembangan malware semakin canggih dalam meretas data pribadi di internet. Bagaimana meningkatkan guarder ya untuk mengantisipasi keamanan data pribadi supaya tidak mudah diretas malware di internet, Pak? Ya. Jadi yang paling utama itu memang bocornya suatu data itu adalah karena dari sisi human-nya 70%. Karena ketidakwaspadaan awareness daripada human-nya. Itulah kenapa kemudian di perusahaan, dimanapun orang tua itu juga harus selalu memberikan suatu informasi, ya, awareness bahwa umpamanya jangan mudah untuk percaya kepada link-link yang dibagikan teman di WA, atau juga mengklik link-link yang tidak jelas asal usulnya dan sebagainya, termasuk juga jangan gampang melakukan satu transaksi di
wifi yang gratisan ya, karena itu mudah sekali kita terutama kalau transaksi yang sifatnya kritikal itu dihindari menggunakan akses internet yang gratisan gitu. Jadi yang pertama cara ngatasinya ya adalah lebih ke arah awareness, meningkatkan awareness kita melalui pengetahuan, mengikuti pelatihan, membaca buku, kemudian mengetahui tipe-tipe serangan sebagainya. Selain tentunya kita meningkatkan juga bahwa komputer itu, sistem operasi itu perlu di-upgrade ya. Sistem operasi itu patching keamanannya harus digunakan. Jangan memakai software bajakan gitu kan. Itu dari sisi teknisnya. Kemudian juga kita perlu menambahkan firewall dan sebagainya pada sisi teknis. Tapi dari sisi non teknisnya itu lebih ke arah manusianya, karena 70% kebocoran itu lebih ke arah manusianya. Umpamanya vendor yang bisa keluar masuk tanpa jelas aturan perusahaan tersebut terhadap kebijakan keamanan data dan sebagainya, itu biasanya dari sisi human sih yang paling mudah. Karena serangan yang paling mudah untuk didapatkan salah satunya untuk menggather informasi itu pakai social engineering tadi Pak. Itu social engineering itu salah satu yang paling mudah. Karena apa? Yang diserang kan orangnya. Ya. Orang muda, bahkan beberapa kasus itu bahkan di level decision making yang tinggi seperti direktur atau general manager itu bisa juga bocor data-data tersebut. Nah, begitu orang itu makin tinggi jabatannya itu kan aksesnya juga makin tinggi. Dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu kan di perusahaan. Jadi yang pertama itu adalah selain dari sisi teknis yaitu menggunakan teknologi terbaru ya, terlebih yang bagus, tapi yang paling besar itu sebetulnya adalah yang paling penting itu adalah sisi orangnya. Orang itu harus terus di-educate, harus selalu disosialisasi, harus selalu ingatkan tentang keamanan. Orang tuh kadang-kadang orang kita tuh cepat lupa ya, karena kebanyakan minum Panadol mungkin ya, jadi cepat lupa. Jadi kadang kejadian itu sudah pernah terjadi, tapi terjadi lagi dengan kasus yang sama. Karena apa? Mereka kurang sering diingatkan. Kayak gitu sih. Kira-kira begitu Pak Anom. Baik, terima kasih Pak Andri. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Marhan ya. Jadi memang edukasi tetap dilakukan nih Pak, perkembangan teknologi terus diedukasi ke orang-orang yang mungkin baru saja tahu tentang teknologi ini. Salah satunya nih hari ini Pak Andri ya, kita bicara tentang ChatGPT, kita mau sharing juga ya terkait perkembangan yang terjadi dan pertanyaan ini juga sangat kritis. Semoga juga bisa ini ya menjelaskan dari peran ChatGPT. Pak Andri ini ada salam nih Pak Andri dari Indra nih, batch 5 murid Pak Andri. Terima kasih, sehat selalu Pak Andri. Kemudian pertanyaan selanjutnya ke Andi Novi Suhanto ya. Izin bertanya, dalam dunia pendidikan K12 khususnya untuk tenaga pendidik atau guru, bagaimana cara kita mendorong, menginfluence para tenaga pendidik supaya lebih melek ke teknologi, khususnya AI, sehingga mereka pun dapat semakin terbantu dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, bahkan efisiensi administrasi sekolah yang berulang-ulang. Yang pertama Pak. Ini ada selanjutnya Pak. Kedua, ada pepatah bilang guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Namun guru yang tidak mengadaptasi teknologi maka akan mudah tergantikan. Pertanyaannya, teknologi apa yang perlu disiapkan untuk para bapak atau ibu guru supaya tidak tergantikan oleh autonomous mesin? Begitu Pak Andri. Ini pertanyaannya berat nih kayaknya ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara kita mendorong atau mengajak para tenaga pendidik supaya lebih aware terhadap bagaimana peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah kebetulan di Pradita ini kita ada programnya ya Pak Anom ya. Ya betul Pak. Ya. Jadi programnya itu adalah informatika education informatik ya, education informatik. Ya. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi informatika untuk pendidikan. Nah di situ supaya gimana melek, biasanya orang kita tuh paling mudah tertarik atau terpancing, tersulut kalau terprovokasi kalau ngelihat. Jadi mungkin dari situ Bapak Ibu memberikan contoh, ya, memberikan contoh apa yang bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu dengan contoh yang sederhana
dan bisa terlihat hasilnya secara cepat. Jadi itu yang paling mudah, yang biasanya akan membantu Bapak Ibu guru di tempat di sekolah tersebut itu akan melihat bahwa potensi AI atau juga machine learning di sekolah itu memberikan manfaat. Jadi bukan menggantikan peran mereka gitu. Nah, teknologi apa saja? Nah, ini kita kembali lagi mungkin Bapak Ibu di kurikulum saat ini kan basisnya adalah OB ya, Outcome Based Education ya. Jadi keluaran siswa itu setelah belajar ini bisa apa? Setelah belajar A bisa nggak dia mengerjakan yang diharapkan dari mata kuliah tersebut? B juga gitu. Apakah kurikulumnya sekarang ini kan berbasis OB tadi? Kalau belajar B, dia harus bisa B nggak gitu. Nah, teknologi itu membantu siswa dalam menyelami lebih detail dan juga membantu mereka lebih memahami lebih dalam tentang materi tersebut. Teknologi untuk pendidikan berbasis teknologi itu banyak sekali, ada augmented reality ya, VR ya, bahkan Bapak Ibu kita kebetulan Pradita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah itu membantu mereka membuat metaverse ya. Metaverse untuk pendidikan. Jadi murid itu bisa mengeksploitasi teknologi, mengeksploitasi tentang pengetahuan praktikum itu di dunia metaverse. Jadi kalau di sekolah itu kan mungkin terbatas waktu belajarnya, terbatas hal yang bisa dilakukan ya. Kemudian gurunya juga mungkin tidak bisa menyampaikan semua materi karena materinya banyak. Mereka bisa mengeksploitasi sendiri materi-materi tersebut di luar jam sekolah, atau guru di sekolah tersebut memberikan keleluasaan murid-murid untuk belajar ke dunia metaverse. Jadi teknologi untuk pendidikan itu banyak ya, IoT juga bisa digunakan ya, AI juga bisa digunakan, augmented reality, virtual reality ya, kemudian juga dan sebagainya, itu banyak hal. Tetapi kita kembali lagi, apakah teknologi itu memang sesuai dengan pendidikan di tempat Bapak Ibu ya. Karena teknologi itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama itu adalah kreativitas dari Bapak Ibu ya, kreativitas dari Bapak Ibu untuk memahami teknologi. Jadi teknologi itu hanya enabler, hanya yang memungkinkan ide-ide kita itu jadi terwujud gitu. Jadi enablernya saja. Jadi enabler artinya teknologi itu mengenablerkan ide-ide kita agar bisa terwujud. Nah, itu teknologi itu adalah enablernya. Jadi bukan yang utama. Yang utama itu sebenarnya dari sisi kreativitas dari orangnya gitu. Jadi semakin kreatif, dia tahu kekuatan teknologi itu bisa digunakan untuk masalah dia, ya itu yang akan membantu Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti itu Pak Anom. Baik, makasih Pak Andri jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andi ya. Tadi seperti penjelasan Pak Andri, Bapak Ibu. Jadi kalau di Pradita juga ada kebetulan keilmuannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin tahu lebih detail, pengen ngobrol banyak atau berdiskusi sama Pak Andri, bisa bergabung nih di program Master S2 Pradita University. Jadi kalau Bapak Ibu kan dihubungi oleh Education Counselor kami ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya juga ke rekan-rekan dari Pradita University yang sudah menghubungi Bapak Ibu. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi karena waktunya yang terbatas, Pak Andri, kita akan mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Andri ya, di sesi Q&A ini. Setelah itu kita akan umumkan penanya yang dapat hadiah dan kita akan tutup dengan foto bersama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Arya Santoso. Pak Andri, dengan kemampuan deep learning dari AI, apakah perkembangan ke depan interaksi dengan manusia akan menimbulkan nilai emosional juga kepada robot sebagai kecerdasan emosionalnya dan berkesan sebagai makhluk hidup yang mirip dengan manusia? Tadi sudah saya jelaskan kan di ancaman potensial oleh ChatGPT, salah satunya adalah emotional manipulation ya. Kan ada 5 tadi yang menjadi ancaman, salah satunya. Jadi saya sebutannya 5, sebetulnya mungkin bisa lebih dari itu ya. Mungkin Bapak Ibu mengalami juga atau pernah juga, oh ini bisa aja nih ChatGPT ini menjadi ancaman terhadap apa gitu ya, yang berhubungan dengan sosial. Nah, emotional manipulation itu salah satunya ya. Jadi kedepannya itu memang tujuannya AI itu ada 4 ya.
AI itu ada 4 kenapa dikembangkan. Pertama, dia bertingkah laku seperti apa, melakukan action seperti manusia, berpikir secara rasional, berpikir seperti manusia, dan juga bertingkah laku, bertindak seperti manusia. Jadi 4 area. Dan memang salah satunya ke depannya itu kita tidak bisa membedakan lagi kita itu sedang berinteraksi dengan orang atau berinteraksi dengan mesin. Ya. Karena memang itu di materi Introduction to AI itu salah satu kenapa AI itu dikembangkan, itu salah satunya adalah kalau AI itu bisa meniru kemampuan manusia. Ya. Tetapi saat ini kita dengan kemampuan ChatGPT ya, dengan generative AI ini itu memang semakin kelihatan ya Bapak Ibu, kalau perhatikan era buchat sebelumnya itu kelihatan ini yang jawab mesin ya gitu kan, tahu ya. Tetapi dengan kalau Bapak Ibu menggunakan chatbotnya berbasis GPT 4 ini ya, GPT 3,5 seperti chatbot, itu mungkin akan lebih smooth, interaksinya akan lebih kelihatan, kemudian juga informasinya lebih informatif dan sebagainya. Itu memang ada kemungkinan dan itu bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi emosional. Ya, tadi saya sudah sebutkan selain mungkin masalah yang lainnya. Mungkin itu Pak Ano. Baik, makasih Pak Andri untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Arya. Kemudian saya lanjut Pak Andri untuk penanya terakhir Pak Andri dari Rizky. Pertanyaannya adalah apa dampak negatif dari penggunaan AI di masa depan? Dan apakah Indonesia siap menerapkan teknologi AI di berbagai bidang? Penggunaan AI di masa depan itu cukup banyak ya. Tadi sudah mungkin saya inikan lagi, saya sharing lagi tentang potensial pemanfaatan AI ya. Itu ada beberapa hal, mungkin lebih dari sini ya, dari dunia pendidikan ya, dari dunia industri. Di industri itu mungkin Bapak Ibu pemanfaatan AI ya untuk bagaimana untuk prediction maintenance ya, untuk prescriptive maintenance, kemudian juga Bapak Ibu di industri itu juga bisa melihat profil perusahaan, profil produksi Bapak Ibu secara lebih agile ya, bisa memprediksi kapan suatu plan, kapan pabrik Bapak Ibu itu akan shutdown dan kapan produksi pabrik tersebut itu akan menurun dan sebagainya. Jadi justru ancaman yang cukup nyata itu di dunia yang lain ya, yang bukan di dunia IT ya. Kalau yang bukan di dunia IT itu kelihatannya potensinya lebih besar ya. Potensi sekaligus ancaman sih. Ya. Tapi potensinya lebih besar di dunia di luar IT ya. Kalau di IT kan ya paling itu aja ya. Tetapi potensi di luar IT itu justru lebih besar ya. Seperti di media massa, jurnalisme ya, kemudian juga di content creator, kemudian juga dari sisi konstruksi ya. Bapak Ibu kalau lihat video-video TikTok itu bagaimana konstruksi dibangun dengan robot ya. Bapak Ibu cukup kasih desainnya, nanti robot yang ngebangun rumah Bapak Ibu ya. Dia bisa kerja 24 jam. Kalau orang yang mengerjakan mungkin masang bata jam 5 sudah pada pulang. Ini bata secara terus-menerus dan sebagainya. Jadi potensi sangat besar ya, tetapi sekaligus ancamannya juga sangat besar, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin ya. Itulah kenapa saya selalu ngajak selalu untuk mengupgrade pengetahuan, mengupgrade kompetensi yang dibutuhkan dalam 5-10 tahun ke depan. Seperti itu Pak Anom dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Ya, mungkin Bapak Ibu saya mohon maaf buat pertanyaan yang belum bisa kami jawab atau disampaikan. Sudah Bapak Ibu tulis, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya izin juga Pak Andri untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon berkenan nanti dijawab ya Pak Andri, kita akan kirimkan by email ya Pak. Ya, oke, mungkin bisa para penanya. Backup Pak nanti. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Andri. Jadi Bapak Ibu untuk penanya-penanya yang sudah dituliskan di chat box, jadi jangan khawatir, nanti dari panitia akan merekap pertanyaan Bapak Ibu dan akan dijawab Pak Andri melalui email ya. Bapak Ibu nanti berharap bisa menyampaikan juga
email ataupun kontak yang bisa kami hubungi. Baik, terima kasih Pak Andri untuk sharingnya pada hari ini. Mungkin jika saya boleh menyimpulkan ya dari penjelasan Pak Andri yang pada hari ini terkait ChatGPT, kawan atau lawan ya. Ini telah menjelaskan lebih terang kepada kita banyak sekali yang sebenarnya yang bisa terbantu dengan hadirnya ChatGPT ini. Tapi juga ChatGPT ini bisa menjadi seperti dua mata pisau, bukan hanya manfaat positif yang bisa diberikan ya banyak sekali tadi diceritakan oleh Pak Andri ataupun dari pertanyaan Bapak Ibu, manfaat positif ataupun yang membantu dalam aktivitas manusia yang dikerjakan oleh AI. Tapi ada dampak lainnya ya. Dampak lainnya ya itu berupa ancaman atau saya kalau boleh ya pinjam istilah Pak Andri, bukan ancaman ya, tapi tantangan ke depan ya. Ya ada banyak sekali tantangan yang bisa mungkin bukan menjadi kawan tapi menjadi lawan kita. Tadi disampaikan Pak Andri ada shifting pekerjaan akan tergantikan ya. Ada pekerjaan yang akan tergantikan. Kemudian ada ancaman keamanan tadi. Tadi yang menarik buat saya juga emotional manipulation ya. Tadi Pak Andri ada sampaikan cerita juga tentang emotional manipulation yang bisa dilakukan oleh AI ini. Dan mungkin yang paling yang paling terlihat sekali adalah kita akan kehilangan interaksi antar sesama manusia ya. Nah ini mungkin ancaman-ancaman yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Andri. Jadi hadirnya ChatGPT ini merupakan revolusi dalam dunia teknologi sehingga kita harus dapat memanfaatkan secara tepat dan benar agar kita dapat memanfaatkan ChatGPT ini sebagai kawan yang bisa membantu kita di masa depan. Tapi di sisi lain kita juga dapat bisa meminimalisir ya kemungkinan ChatGPT ini menjadi lawan ataupun ancaman dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Andri untuk sharingnya dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua untuk kehadirannya di PLC hari ini. Untuk selanjutnya saya akan mengumumkan 3 penanya ya yang akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari panitia. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Mungkin panitia bisa bantu untuk kasih lihat siapa saja yang dapat. Oke, pertama Bapak Prayogi ya, nanti akan dihubungi panitia Pak Prayogi. Selamat Pak, Bapak bisa mendapatkan voucher dari acara PLC pada hari ini. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Arif Kurniawan ya, tadi ya penanya kedua ya. Jadi sama Pak Arif, Bapak berhak mendapatkan voucher dari acara PLC pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, atau penanya ketiga, baik dari Bapak Renaldi Hadiansyah. Selamat juga Pak Renaldi, dapat voucher sebesar 50K ya dari acara pada hari ini Pradita Learning Circle. Ya. Wah, selamat kepada bapak-bapak semua. Mungkin bisa ditampilkan tuh fotonya, ya, ditampilkan mungkin videonya ya pemenang voucher untuk hari ini. Ya. Nanti kita ini Pak ya, kita dokumentasikan untuk pemenang voucher hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum foto bersama, jadi saya ingin menyampaikan juga tadi Pak Henry ada menyinggungkan tentang program master di Pradita University. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi, jika tertarik untuk bergabung bersama program master Pradita University, kami memiliki master program Prodi Information Technology dengan 2 peminatan, yaitu Digital Enterprise Architecture, juga Big Data and Internet of Things. Jadi Bapak Ibu, saya lagi sampaikan, jika Bapak Ibu kemarin sudah dihubungi oleh Education Counselor kami, yang hari ini juga tampil ya, ada LG, kemudian ada Rizky, ada Lika, yang mungkin udah kontak dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada mereka terkait mungkin jika ingin tahu banyak informasi tentang program Master Pradita University. Adapun kalau Bapak Ibu tertarik ingin mendaftar, bisa juga langsung bertanya kepada rekan-rekan Education Counselor kami. Dan juga mungkin satu hal Bapak Ibu yang saya ingin informasikan, Pak Henry ini sering juga diundang sebagai pembicara di beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Pradita University. Jadi nanti Bapak Ibu jika mungkin ingin membahas ada topik-topik yang menarik atau topik-topik yang mungkin nanti Pak Henry juga bisa sharing di kantor Bapak Ibu, yang saya lihat mungkin banyak sekali dari background industri yang berbeda. Nah nanti Bapak Ibu bisa juga mengundang kami
untuk bisa melakukan acara ya, workshop ataupun sharing khusus di kantor Bapak Ibu. Caranya juga sama, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi education counselor kami, dan juga nanti kita akan mengirimkan surat, kita akan bersurat terkait untuk penjajakan kerjasama ataupun acara yang bisa kita lakukan di kantor Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin bantuan panitia untuk bisa mendokumentasikan ya, untuk kita foto bersama. Mungkin Kak Indra bisa dihitung apakah ada 5 slide ya, di saya ini ada 5 slide. Oke, apakah sudah bisa difoto Kak Indra? Oke ya, ini slide pertama Bapak Ibu, ada 5 slide ya Kak Indra ya. Ya kita foto, senyum. 1, 2, 3. Ya, ini slide pertama, kemudian slide kedua. Baik, saya hitung. Saya tidak tahu nih Bapak Ibu ada di slide yang mana, jadi kita bersiap sampai 5 slide. 1, 2, 3. Baik, ini untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Baik, 1, 2,